gerak, sanggapan gerak, tegak gerak, santapan gerak, tegak gerak. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat semua? Sehat. Yang tidak hadir hari ini? Berarti yang tidak hadir 3 orang, 2 orang. 3. Salihah ya. Sakit kali ya mungkin. Baik anak-anak, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Sebelumnya kita mau menyemangati semua ya. Kita supaya semangat, kita ada tepuk pagi, siang, dan malam. Bapak contohkan dulu ya. Kalau tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam setengah, tidak dibunyikan. Bapak mulai pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya sudah. Berarti sudah konsentrasi dan semangat semua dan siap untuk belajar mengikuti materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau ketua kelas memimpin doa supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa ilmunya bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak semuanya, dan kita bisa pulang ke rumah nanti selesai pembelajaran dengan selamat. Ketua kelas dipimpin dulu doanya kawan-kawan. Sandi ya. Baru belajar mana kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Bapak semuanya, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, tentunya sudah sepatutnya mencintai tanah air kita dengan berbagai-bagai cara. Di antaranya kita menyanyikan lagu Tanah Airku supaya pembelajaran kita bisa lebih berjalan dengan baik dan semangat. Baiklah anak-anak, Bapak persilakan kalian untuk berdiri dulu, kita menyanyi bersama-sama lagu Tanah Airku. Ikuti ya. Ikuti ya. Kita menyanyi bersama-sama. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak semua, seperti yang telah Bapak tampilkan di layar proyektor ini, materi kita pada hari ini adalah di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya kita telah mempelajari materi yang sebelumnya, yaitu bagian-bagian tubuh makhluk hidup dan fungsinya, dengan keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pada pembelajaran lalu, apakah kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari di bagian tumbuhan dan fungsinya? Masih ya. Salah satu tumbuhan di sekitar kita itu apa? Semua ya. Nah, Bapak mau bertanya lagi tentang tumbuhan tomat yang kemarin telah kita pelajari.
Apa fungsi dari akarnya? Ya, betul. Kemudian Bapak tanya, Sandi, apa fungsi batang dari tomat? Menghubungkan akar, daun, dan buah. Iya, tepuk tangan kawan-kawan. Betul, kawan Sandi. Ya, kemudian Regina, apa fungsi dari daun? Daun dari tomat? Untuk fotosintesis. Ya, bisa. Ya, berarti anak-anak telah masih ingat pembelajaran yang telah kita pelajari yang telah lalu. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati video tentang hewan burung, peserta didik atau kalian dapat menganalisis bagian-bagian tubuh burung dan fungsi-fungsinya. Kemudian setelah mengamati video, kalian dapat membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Kemudian setelah mengamati tayang video, kalian dapat menyimpulkan cara melakukan wawancara dengan baik. Kemudian yang terakhir, setelah mengamati video, kalian dapat menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk membuat wawancara. Nah, anak-anakku semua, sebelum Bapak membahas materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan materi kita pada hari ini. Sebelum kita berlanjut, akan Bapak bagikan materi yang telah kita susun untuk anak-anak pelajari dan dibaca dan dipahami. Bagi dibaca ya. Mana yang menggunakan ini? Baca sama-sama. Jangan berebutan ya. Itu untuk dibaca sama-sama nanti. Baca sama-sama. Tolong Edo kasihkan ke belakang, ke bangku belakang. Kalian baca mulai dari yang bagian vertebrata. Nah, ada di situ. Kalian perhatikan di materi yang telah Bapak berikan, kita membahas keberagaman makhluk hidup. Di antaranya adalah di sini hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu yaitu hewan yang ada tulang belakangnya. Jadi fokus materi pada pembelajaran kelas 4 SD itu kita hanya mengenal hewan yang mempunyai tulang belakang. Kalau yang tidak mempunyai tulang belakang itu susah. Yang kayak hewan lunak, amuba, bakteri yang halus-halus itu yang dia tidak mempunyai tulang belakang. Tapi yang kita pelajari ini hewan yang nampak jelas di kehidupan kita sehari-hari, yaitu hewan yang berada di lingkungan kita. Semua hewan itu mempunyai tulang belakang. Disebut vertebrata. Ya.
ciri-ciri hewan vertebrata ini kalian juga bisa lihat dari materi yang telah Bapak bagikan. Hewan yang punya tulang belakang, mempunyai otak dan yang berkembang sempurna. Contoh salah satu hewan yang bertulang belakang itu adalah ikan. Ya? Ikan. Kalian pernah melihat ikan enggak? Pernah melihat ikan. Yang tampak pada ikan itu apa kira-kira? Sisi, ekor, mata, mulut. Nah, di situ juga ada gambar ikan. Nah, ini lihat. Ada sisik. Nah, sisik ikan berfungsi untuk apa? Sebagai pelindung. Ya, bisa. Kalau mata ikan Untuk melihat dengan cerah. kalau insang ikan Berburu bernafas. bisa semua. Oke, terima kasih. Sudah bisa melihat bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Itu ada sirip, ada ekor dan lain-lain. Ikan juga merupakan salah satu hewan yang tulang belakang ya. Kalau kalian lihat, kalau ikan itu dimakan kan ada tulang kan? Nah, ada nampak tulang yang paling besar yang lurus. Itu namanya tulang apa? Belakang. Selanjutnya juga masih berhubungan dengan hewan. Hewan bertulang belakang juga itu. Apa itu? Burung. Ya. Burung itu disebut juga apes atau hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu. Nah, kalian pernah lihat burung nggak di rumah? Jadi selain burung dari ciri-ciri tadi, burung itu disebut hewan ovipar. Apa kira-kira hewan ovipar? Pintar, ya pintar. Tepuk tangan. Burung adalah hewan bertulang belakang, kemudian berkembang biak dengan bertelur, mempunyai seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu. Dia bisa bergerak dengan cara apa dia? Terbang. Burung terbang. Jadi sudah dua yang kita bahas dari hewan-hewan bertulang belakang tadi. Yang pertama tadi adalah ikan, yang kedua adalah burung. Ya. Jadi kedua jenis hewan tadi termasuk golongan hewan apa? Ya, ovipar betul. Apa lagi? Ovipar. Yang pertama tadi yang ada tulang apanya? Vertebrata. Selanjutnya ini adalah contoh tubuh burung. Ada apa di situ? Mata. Ada tak fungsi burung ini untuk kehidupan kita? Ada. Apa fungsinya? Bisa tak taiknya dijadikan pupuk? Bisa. Kemudian burung ini juga bisa menyebarkan bibit. Contoh burung pemakan biji, dia menjatuhkan bibitnya ke tanah. Jadi bakal biji itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu juga fungsi dari hewan burung, termasuk burung juga. Selanjutnya kalian pernah mendengar hewan amfibi. Amfibi. Apa contoh hewan amfibi? Kodok. Ya, betul, kita kodok. Amfibi itu dia hidup di dua alam. Dia bisa hidup di air Dan di darat. Itu contoh hewan amfibi. Dia bisa hidup di air dan di darat. Contohnya selain kakap apa lagi? Buaya. Itu adalah hewan amfibi. Hewan amfibi berkembang biak dengan
bertelur. Termasuk hewan apa? Kemudian ini contoh hewan amfibi. Ada kata ular dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hewan mamalia. Mama bukan mama dengan dia. Mamalia itu hewan yang apa? Menyusui. Dia berkembang biak dengan apa? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui dan merupakan spesies paling beragam di bumi. Dia mempunyai kelenjar susu. Dia berkembang biak dengan beranak disebut Sekarang keadaan yang ke depan itu adalah ciri-ciri hewan mamalia. Apa-apa ciri-cirinya? Ciri-ciri hewan mamalia. Apa tuh? Mempunyai selanjutnya apalagi mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berenang, berlari, dan melakukan sesuatu. Kemudian alat yang terakhir mempunyai jenis gigi yang berbeda. Gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Jadi manusia tergolong mamalia. Mamalia kan? Ada gigi taring, ada kelenjar susu, ada daun telinga. Itu kita manusia berkembang biak dengan melahirkan atau beranak. Itu juga golongan mamalia. Tapi janganlah kita bukan digolongkan dengan hewan. Itu manusia beda. Walaupun ciri-cirinya kurang lebih tampak. Betul tak? Betul. Ada tak manusia yang bertelur? Tidak ada kan? Nah, itu termasuk mamalia tuh manusia. Ada daun telinga. Ada tak yang tak punya telinga? Nah, kecuali dipotong telinganya itu bisa jadi tak ada. Nah. Contoh hewan mamalia itu apa itu? Gajah. Gajah, pintar. Apa itu? Contoh hewan mamalia. Kucing. Ya, pintar. Tuh. Ya, tepuk tangan kawan. Ini adalah contoh hewan mamalia ini. Nah, Bapak sebutkan tadi. Contoh hewan mamalia mempunyai daun telinga. Ada tak di situ? Ada. Sama ciri-cirinya dengan manusia. Sama. Bu tatap telinga kalian masing-masing. Ada kan? Ada. Kemudian mempunyai hidung. Ada kan? Ada. Kemudian mempunyai mulut. Ada. Cuma beda kaki. Manusia hanya 2 Kaki. Nah, kalau kelinci atau hewan mamalia contoh ini adalah mempunyai 4 kaki. Kemudian perbedaan hewan mamalia dengan manusia itu apa yang tampak tuh, Andri? Ya, kalau hewan mamalia mempunyai ekor, betul. Kalau manusia? Nah, iya, kalau manusia mempunyai ekor, betul. Yang tampak lagi, yang pertanyaan Bapak, yang persamaan hewan mamalia dengan manusia apa tadi? Telinga, betul. Apa lagi? Hidung. Tuh, ada. Tuh, ya. Mulut. Tuh. Mata. Kemudian selain contoh persamaan tadi, ada yang belum kalian sebutkan, yaitu dia sama-sama berkembang biak dengan apa? Itu. Berkembang biaknya dengan apa hewan mamalia? Sama yang sama dengan manusia. Kadal. Bukan ya. Berkembang biak sama-sama melahirkan. Sekarang itu adalah contoh hewan mamalia.
Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak ingin bertanya lagi. Bertanya kepada Amel. Hewan yang pertama kita bahas tadi adalah yang paling atas itu aku Amel. Golongan hewan burung. Burung termasuk hewan apa? Ada tulang belakangnya enggak? Ya, ya ovipar. Ovipar itu hewan apa Amel? Ya, bisa. Oke, selanjutnya untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Kita tonton sama-sama ya. Perhatikan jangan ada yang tidak semangat. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, membahas hewan Kita burung. akan bahas bagian tubuh burung. Apa saja bagian tubuh burung dan fungsinya? Perhatikan ya. Mari kita pelajari bersama. Tubuh burung terdiri dari bagian kepala, badan, sayap, ekor, dan kaki. Mata berfungsi untuk melihat. Paruh burung berfungsi untuk mematuk dan mengambil makanan. Bentuk paruh burung bermacam-macam. Perhatikan. Burung memiliki lubang hidung untuk berbicara sederhana. Yang dulu, yang di Sayap burung berfungsi untuk terbang. Saat terbang, burung melepaskan sayapnya. Walaupun memiliki sayap, tidak semua jenis burung dapat terbang. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Kaki. Burung memiliki 2 kaki. Nah, dari situ ada yang bisa ditangkap. Burung tidak semuanya dapat terbang. Ada yang dengarkan di video? Nah, burung apa yang tidak bisa terbang? Jenis burung apa? Barak bisa terbang. Ya, dia sama-sama punya sayap, tapi tidak bisa terbang. Burung onta misalnya, dia juga bisa terbang. Itu memang kebun binatang yang lehernya panjang, jadi tidak bisa terbang. Padahal itu jenis burung. Bapak lanjutkan videonya. Tonton lagi. Berfungsi untuk berjalan dan bergerak. Bentuk kaki burung bermacam-macam. Cakar. Pada kaki burung terdapat cakar yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke, kemudian itu adalah materi yang berkaitan dengan yang telah Bapak bahas tadi. Dari materi tadi ada tugas yang akan Bapak bagikan yang pada lembaran LKPD kalian. Kalian menyebutkan bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya, tubuh dari 2 makhluk hidup dan fungsinya. Kemudian LKPD yang kedua kalian membuat wawancara. Nanti yang berkaitan dengan wawancara akan Bapak bagikan, akan ada juga di slide video yang akan Bapak putar. Kalian perhatikan sama-sama. Ini yang bagian wawancara sesuai dengan pagi dan salam perintah. sejahtera bagi kita semua. Perhatikan Di ya. video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 3
peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keragaman makhluk hidup yang kita Wawancara. Nah, ini ada menyebut narasumber tentang wawancara. Ada menyebut narasumber. Narasumber itu apa? Orang yang kita wawancarai. Kalau misalnya satu yang menjadi penanya itu adalah pewawancara. Kemudian orang yang menjawab pertanyaan kita itu adalah namanya narasumber. Kalian dipahami itu. Jadi nanti akan Bapak bagi kelompok yang berkaitan dengan wawancara ini, ada yang menjadi narasumber. Kalian buat dulu pertanyaannya dan kelompok lain akan menjawabnya. Dipraktekkan cara berwawancara dan membuat pertanyaan wawancara. Jadi narasumber sudah tahu ya? Nah, narasumber orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang diwawancarai. Bapak lanjutkan videonya. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan pada waktu dan Nah, ini adalah ketika kita mau bertanya. melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minum saat wawancara. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan Nah, ini adalah tahap-tahap ketika kita mau berwawancara. Setelah kita menemui narasumber, kita harus memperkenalkan diri kita dulu kepada calon narasumber kita. Nah, kemudian yang kedua meminta apa tuh? Meminta narasumber bersedia nak kalau kita mau wawancara. Kemudian yang ketiga, menepati janji dengan narasumber kita. Jangan Pak, misalnya saya kita mau berjanji akan mewawancarai Pak Edo pada pukul 8 pagi. Yang sudah datang jam 8 malam. Nah, itu sudah tidak menaati peraturan atau sikap-sikap seorang pewawancara. Kemudian yang keempat, melayani dengan baik, bersikap baik dengan narasumber. Kemudian yang 5, berbicara menggunakan baku bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa kampung. Kita gunakan kalau berwawancara menggunakan bahasa Indonesia. Jangan kalau misalnya opa, saku nama bapak T, nah itu bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, siapakah nama bapak? Itu contohnya ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu syarat-syarat wawancara. Kemudian mengajukan pertanyaan dengan jelas. Jangan mengulangi pertanyaan dari narasumber yang narasumber pura-pura. Kalau pertanyaan yang tidak bisa dijawab narasumber, usah dilanjutkan lagi. Kemudian jangan memotong ketika narasumber sedang berbicara, menjelaskan, jangan potong. Kemudian kalau setelah berwawancara kita mengucapkan terima kasih. Jangan setelah narasumber kita diberi kesempatan berwawancara kita langsung pulang. Oke, setelah itu apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita dari awal sampai akhir yang sudah Bapak jelaskan tadi? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, akan Bapak bagikan lembar kerja LKPD yang kalian akan kerjakan. Ada 2 LKPD. Yang pertama, ini LKPD-nya akan Bapak bagikan. LKPD yang pertama, kalian tentunya telah mengenal hewan dan bagian fungsi dan jenis-jenis hewan tersebut. Kalian tunjukkan, ini nama hewan ikan. Bagian tubuhnya apa dituliskan, misalnya sirip. Kemudian fungsinya apa? Ini paham LKPD yang pertama akan Bapak bagikan. Kemudian
Yang kedua, membuat daftar pertanyaan wawancara. Di mana pertanyaannya, di mana jawabannya. Nanti akan kalian praktekkan satu persatu. Akan Bapak bagikan. Tulisan PD-nya. Tolong ayo kasih ke belakang. Kalian tuliskan sesuai dengan nama hewan di situ. Nama hewan ikan, bagian tubuhnya apa, kemudian fungsinya apa. Sekarang yang LKPD yang pertama, silakan kalian kerjakan. Kalian akan kerjakan. Baik, ini dan mau kajian dulu. Kita mau di sini kan, Mbak? Kajian dulu. Kalian tuliskan nama hewannya sudah ada di situ. Nama tubuh bagian tubuhnya dan fungsinya. Lanjut ke guru, kan ada tuh. Sudah ya, Bapak ambil itu pekerjaannya. Nah, kerjaannya sudah selesai.
Bapak ambil untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Yang kedua adalah bagian wawancara. LKPD yang kedua bagian wawancara. Kita dibuat jawabannya. Nanti akan dipresentasikan berkelompok. Cara berwawancara dengan baik. Kelompok belakang. Ini secara berkelompok. Sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi kalau selesai, kalian akan melakukan praktik berwawancara, ya, LKPD yang ini. Jadi kan masing-masing kelompok telah membuat pertanyaan dan jawaban wawancaranya masing-masing. Jadi antar kelompok akan mengadakan wawancara. Untuk yang pertama, Uut dan Sandi, silakan dibacakan cara berwawancara dengan baik. Ada yang menjadi pewawancara, satunya menjadi narasumber. Berdiri ya kalian, berdiri di situ ya. Di kelompoknya masing-masing yaitu Uut dan Sandi dengan kelompok lain ya. Nah, silakan Uut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarina. Bapak, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, boleh saja, saya akan jawab semua pertanyaan semampu saya. Siapa nama Bapak? Nama saya Bapak Sandi. Apa pekerjaan Bapak? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang di Gembira Lokal. Berapa jumlah pengunjung di kebun binatang ini setiap harinya? Berapa jumlah pengunjung di kebun binatang ini setiap harinya? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang dan menunjukkan musim liburan tiba. Apa saja jenis hewan yang ada di kebun binatang ini, Pak? Banyak sekali jenis hewan di kebun binatang ini, seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orangutan, dan sebagainya. Bagaimana cara memelihara hewan-hewan ini, Pak? Cara memelihara hewan ini, cara memelihara hewan di sini adalah dengan memberi makan, minum, dan setiap hari membersihkan sandarnya, membersihkan hewan serta merawatnya. Apa yang Bapak lakukan jika hewan di kebun binatang ini sakit? Jika hewan sakit, kami lakukan mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih Bapak atas informasi dan ilmunya kali ini. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat segala informasi dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Sandi. Selanjutnya untuk yang selanjutnya Yani dengan Yumi, silakan maju.
dan kadang-kadang orang hutan masih bisa saya jumpai di hutan belakang rumah. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu? Kondisi lingkungan sudah mulai terganggu, di antaranya munculnya orang utan di sekitar pekarangan dikarenakan habitatnya terganggu akibat perambahan hutan untuk lahan perkebunan sawit, dan masih banyak dijumpai anjing liar yang bisa menularkan penyakit berbahaya kepada warga di sekitar. Untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu, upaya apa yang Dan mengikuti sosialisasi tentang menjaga hutan dan hewan di sekitar lingkungan. adakah sumber energi alternatif yang digunakan untuk sehari-hari lingkungan ini? Untuk saat ini belum ada sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan. Apa sumber energi alternatif yang digunakan di lingkungan ini? Tidak ada, Mengapa saat ini masyarakat perlu berhemat energi? karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak memanfaatkan dan menggunakan energi, maka sangat perlu menghemat energi karena semakin lama jumlah energi semakin berkurang. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mendukung gerakan hemat energi? Membiasakan diri lingkungan keluarga di rumah untuk selalu berhemat energi. Sekian, terima kasih. Saya sudah mewawancara Anda. Ya. Oke, kalian sudah bisa melakukan wawancara dengan teman saya. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu untuk jadi itulah kira-kira contohnya cara-cara berwawancara dengan baik. Sudah kalian lakukan dan mewawancarai teman kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan membagikan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan masing-masing secara mandiri. Baiklah, akan Bapak segera bagikan lembar kerja yang telah Bapak buat sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ini lembar kerjanya mandiri. Jangan lupa ditulis nama ya. Sudah? Mana belum? Kerjakan baik-baik. Itu lembarannya bolak-balik ya. Nanti baliknya ada lagi.
Ini perhatikan gambar ini. Jadi yang pertanyaan itu minta yang nomor 5. Ya. Ada berapa soal lagi? Nah, selesai dulu ya, bentar. Udah anak-anak? Nah, jadi kalau sudah selesai Bapak ambil kembali evaluasinya yang akan Bapak koreksi. Ambil. Kasih kamu. Ini mana ya? Semuanya udah nih? Udah. Kamu udah? Tuh. Nah, duduk ke kelas masing-masing, ke bangku masing-masing. Jadi udah ya. Nanti lembar ini, lembar evaluasi ini akan Bapak koreksi. Masih semangat anak-anak? Jadi dari awal sampai akhir dengan mengerjakan lembar evaluasi ini. Jadi kita berada di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak ingin menanya kalian dulu tentang pembelajaran yang telah kita pelajari tadi, yaitu keberagaman makhluk hidup. Di antaranya ada hewan kodok, kodok burung, ya, ikan. Kemudian Bapak mau tanya, hewan mamalia itu contohnya apa? Kemudian ya, mamalia itu berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Jadi anak-anak sekalian berarti sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, karena materi yang Bapak tanyakan bisa kalian jawab. Baik anak-anak,
sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum pulang, Bapak ingin menekankan kembali atau memberitahukan kembali untuk selanjutnya, pembelajaran yang selanjutnya, kita berada di tema 3, subtema 3 ya. Dipelajari, bukunya sudah Bapak bagikan kemarin, tinggal dipelajari kembali. Jadi sebelum mengakhiri, tentunya kita tidak asing lagi dengan keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Contohnya yang hewan-hewan yang telah kita pelajari tadi itu sudah kita kenal kan? Contohnya ada ikan, ada apa lagi? Burung, katak. Jadi hewan-hewan tersebut harus dijaga dengan baik ya. Karena tanpa ada keberadaan hewan itu ada banyak gunanya untuk kehidupan kita. Di antaranya bisa untuk makan. Hewan itu juga bisa membantu pekerjaan kita. Contohnya sapi menarik traktor untuk membajak apa tuh? Sawah kan? Jadi kita harus menjaga hewan. Bapak tekan kembali, jagalah lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita yang ada hewan, ada tumbuhan dan lain-lain. Tentunya kalian telah mengenal dari awal sampai akhir tadi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu ya, supaya kalian pulang dengan selamat, siap-siap untuk pulang. Jangan lupa materi selanjutnya ya, kalian belajar di rumah itu ya, sudah Bapak sebutkan tadi ya, materinya di tema 3, tema 3. Sebelum pulang, kayaknya sudah kurang semangat lagi, kita bertepuk lagi supaya semangat pulang. Jadi awal pelajaran kita semangat, pulangnya kita semangat juga. Tepuk siap. Kayaknya tidak konsentrasi. Tepuk siap. Oh siap. Tepuk pagi. Siap. Malam. Siang, pagi, malam. Oh, masih ada ya. Oke lah ya. Karena sudah mau pulang, silakan ketua kelas pimpin doa. Kandi, silakan pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.